Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bonsai Nusantara, ketemu lagi dengan channel kami Pesona Bonsai. Kali ini kami Pesona Bonsai akan merawat bahan-bahan bonsai kami yang sudah di dalam pot, dan intinya supaya pohon kita bisa terjaga kualitasnya. Dan karena cabangnya sudah pada terlalu panjang dan kelihatan kurang rajin, bisa dikatakan semrawut, maka kami akan memprosesnya dan kita berbagi wawasan cara-cara kita memproses bonsai supaya bisa menjadi bonsai cantik yang asal mulanya masih telalangan. Dan di konten kali ini kita juga akan mengulas keunggulan bonsai di dalam pot ya. Setelah kita dari ground naikkan pot, maka keunggulannya teman-teman nanti bisa akan tahu semua. Seperti apa tak keunggulannya, langsung saja kita di TKP agar sama-sama bisa belajar bareng. Ayo mari teman-teman, langsung saja. Tuh Pak siram, siram ya, tanaman kita baru disiram tuh bagian sana-sana tuh. Nah, dan yang mau kita ambil, yang kita proses yaitu adalah pohon yang ini Mas ya. Ini karena posisinya memang masih semrawut, kita arahkan, kita tata kembali supaya menjadi tampilan bonsai yang indah. Dan ini posisi sudah pernah saya arahkan, tetapi belum pernah saya potong untuk ujung cabangnya. Dan ini posisi juga sudah banyak yang sudah terpendam kawatnya, maka kita juga harus melepasnya ya, supaya nanti tidak terlalu ke dalam, supaya cabang pun juga akan cepat pulih bila tidak terlalu dalam, dan juga nanti akan cepat jadi bila kita lepas kawatnya. Nah, dan kawat-kawat seperti ini teman-teman, ini kan dia juga terpendam juga lumayan ya, karena ini juga ini ada bekas-bekasnya, ini juga ada bekasnya, maka akan harus segera kita lepas biar kestabilan pohon tuh masih bisa terjaga, dan karena juga tidak terikat kawat, jadi makin subur nantinya teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, posisi juga kawatnya sudah pada terpendam semua, kita lepaskan. Dan ini ya, yang ini posisi teman-teman ya, ini posisi kan kita buka daunnya nih, sudah terpendam satu kawatnya, ini kawat 2 mili. Dan ini, nah ini kalau kita telat buka, maka ini akan posisi ini terpendam kan, dalam sekali ya, ini dalam sekali. Dan ini nanti bila sudah kita buka dan posisi sudah stabil, maka itu cepat subur. Nanti kita kasih juga nutrisi atau pupuk. Bila kita sudah di percabangan dan lari ke anak cabang atau ke cucu cabang ya, kita usahakan di dalam pot. Kalau ini posisi di dalam pot, maka posisi percabangannya atau mata tunasnya akan rapat ya, karena juga dia untuk lokasi medianya itu juga terbatas. Tetapi jangan lupa pula kita harus mengasih nutrisi atau pupuk itu secukupnya, supaya kesuburan pasti terus terjaga walaupun hanya tempat terbatas. Dan tentunya langkah awal ya teman-teman, kita harus membuangi cabang-cabang yang tidak terpakai, yang posisi ada di dalam-dalam seperti inilah. Di dalam panjangnya seperti ini ya, malah boros nutrisi ya. Ya lebih baik untuk yang lain seperti ini pula ya. Nih, masa seperti ini panjangan di dalam, karena ini enggak kesentuh beberapa bulan, karena juga kami memang sengaja mengeloskan posisi bahan-bahan kami yang memang sekiranya kurang cukup. Nah, keuntungan sendiri bila kita taruh dalam pot bila sudah percabangan, maka keunggulannya adalah posisinya ini
untuk percabangannya ini lebih rapat ya teman-teman, dan ini aja cuman berjarak berapa senti ya, kurang lebihnya antara 1,5 senti sampai 1 senti. Ini jaraknya rapat, bisa rapat ya. Kalau kita taruh di ground ya tentu ya kesuburannya los dual mas. Nih nanti ini kita rawat dan kita kawatin, arahkan pakai kawat. Nah teman-teman ya, ini kita pruning dulu karena ini nanti juga saya akan proses pruning akar juga nanti, posisi supaya kestabilan terjaga ya. Terpaksa walaupun daun banyak ya kita juga harus memotongnya atau mengurangi, walaupun tidak 100%, paling tidak ya 80 sampai 90% lah supaya aman. Kita juga akan memberi kawat bagi ranting-ranting yang memang geraknya tuh belum sesuai keinginan kita ya. Misalnya kita ingin gerak ke sini, ternyata posisi cabangnya ke sana, maka kita butuh kawat. Tapi kalau yang memang sudah sesuai yang kita inginkan, kita juga tidak memakai kawat, langsung saja. Dan ini posisi juga masih membutuhkan bahan kawat ya, 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3 ini kita butuh kawat untuk menyesuaikan keinginan kita atau gerak-geraknya supaya bisa bagus. Kalau nanti bisa jadi bonsai kan, kalau geraknya sudah memang teratur, kita atur, maka juga akan menjadikan tampilan yang lebih indah. Bagi teman-teman yang memang mau belajar untuk membuat bonsai, bisa melalui sedikit-sedikit tahapan-tahapan kita membuat bonsai, walaupun hanya dari mulai menanam. Kita nanti akan tahu cara-cara menanam. Kalau menanam sudah selesai, ya kita tahu cara-cara tumbuhnya cabang atau percabangan itu sendiri. Dan ini kita naikkan untuk bagian calon mahkota atau top itu sendiri. Ini kan komposisinya di top kan sudah pas ya, tinggal nunggu kerimbunan aja. Nah ini teman-teman ya, ini posisi kan cabangnya ini sebenarnya gayanya sudah enak, sudah jadi. Dan tetapi ini posisi tunasnya atau percabangannya kan hanya di depannya kejauhan. Maka ini kalau kita lihat, ini cabang sama terusan cabang kok kayaknya kok malah panjang anak cabangnya. Maka ini kita potong, kita ganti yang ini aja, walaupun kecil tapi ini nanti akan menjadi lebih baik karena ruasnya ini lebih rapat. Nah, langsung saja potong bebek angsa ya. Nah setelah itu kita arahkan sekalian, kita pakai kawat supaya nanti keinginan kita sesuai harapan kita itu bisa terwujud, karena kita arahkan mulai dari dini teman-teman ya. Kalau kita ngawat itu ya, kalau kecil maka kita harus pegang yang bagian bawahnya ya. Bila kita satu tekuk, maka kita juga harus berjalan terus, jangan pegang sini lalu diputar sampai sini ya putus. Begini caranya ya. Setelah itu kita desain atau kita tekuk sesuai keinginan kita. Nah teman-teman, setelah kita lepas kawatnya dan apabila kita rasa belum sesuai yang kita inginkan, ini posisi kan masih kurang turun ya, maka kita mengawat kembali, tetapi jangan sampai ditempahkan atau ditaruh di tempat yang sudah ada bekas kawatnya seperti ini teman-teman ya. Kita di depannya atau di belakangnya tidak apa-apa, yang penting tidak tertempah kembali. Nah setelah kita mengarahkan kembali pakai kawat dan membuangi tunas-tunas rawes yang ada di dalam seperti ini, maka kita juga butuh untuk memotong posisi yang memang sudah siap
untuk kita potong, misalnya seperti halnya yang seperti ini teman-teman ya. Ini siap kita potong. Nah, kita potong ini, nanti posisi ini sudah cukup, dan ini kita potong juga biar nanti akan tumbuh tunas-tunas baru. Dan ini juga sudah waktunya kita motong biar nanti juga tumbuh tunas-tunas baru ya. Ini di sini saja. Nah, ini kita langsung aja ganti media sekalian ya, atau kita pruning akar, karena saya rasa kok kesuburannya kurang, kayaknya kurang subur, maka kita butuh nih yang ini kita ini akarnya sampai atas semua nih Mas ya, pasti sudah iyalah kayak tahu ngotak-ngotak Mas ya. Ini akar semua nih teman-teman. Nah, kalau akarnya sudah seperti ini, maka kita juga wajib untuk memroneng akar supaya makin subur lagi. Nah, caranya bagaimana Pak Muji? Nah, seperti ini nih, kalau kita memroneng akar, ini pohon. Nah, pohonnya kualitasnya gimana Mas? Bagus bukan? Nah, bagus ya. Ini akar muser, kualitas bagus. Kita cara untuk memroneng akar langsung saja. Nah, aku dari sini dah. Kalau dari situ kayak ngiwo. Nah, ngiwo apa Mas? Ngede. Nah, ini begini saja teman-teman ya. Nih akarnya bukan main banyaknya ya. Ini seperti ini aja kalau kami cara memproning akar ya teman-teman. Ini akan aman juga, pasti amannya, karena saya juga banyak sekali konten-konten saya yang cara-cara proning akar. Nah teman-teman, ini kita caranya seperti ini. Jangan sampai ini di root ball habis semua atau dicuci akar gini ya. Dicuci akar gini tak apa, tapi daun harus hilang semua supaya kestabilan itu masih terjaga. Tapi kalau masih ada daunnya 1-2 seperti ini, usahakan ini masih supaya langsung hidup kembali. Dan kita langsung ganti media. Nah teman-teman, apakah media ini masih bisa digunakan dan layak? Masih layak dan bisa digunakan, tergantung selera kita. Tapi kalau saya yang seperti ini, saya ganti yang baru ini untuk posisi nanti kita menanam stekan. Kalau sudah cangkokan, kita tanam stekan untuk menggunakan pasir-pasir bekas seperti ini teman-teman. Setelah kita kasih media yang baru, kita kasih pupuk secukupnya. Nah, cukupnya seperti ini. Ini apakah sudah cukup? Cukup. Nah, dilihat ke Mas, biar teman-teman ngerti berapa pupuknya ya. Ini kiranya cukup, maka tanaman bisa kita, nah ini tampak depan ya, bisa kita taruh kembali. Nah, taruh kembali seperti ini teman-teman ya. Nah, setelah santer itu atau lot biasanya lurus atau tegak, enggak doyong kiri kanan depan belakang, maka kita langsung dikasih media lagi supaya kelihatan cakep ya. Nah, dan ini posisi sudah terkasih media, kita rajinkan. Dan ini teman-teman ya, nanti masih saya serumbung lagi supaya kestabilannya tetap terjaga dan cepat suburnya nanti. Ini hasilnya kurang lebihnya pohon-pohon kami kualitasnya seperti ini ya. Nah, ini coba kita perlihatkan kepada teman-teman seperti apa sih kualitasnya pohon pesona bonsai. Nah tentu teman-teman juga bisa melihat sendiri, tidak usah pakai kata A I U E, nah, langsung sacet dadul. Nah itu ya. Nih, nah, akar kelileng tentu kita carikan tampak depan yang paling cakep seperti teman-teman yang sedang menonton pesona bonsai ya. Nih, nah demikian dulu teman-teman sahabat bonsai Nusantara, ulasan dari kami tentang cara kita merawat bonsai dan proning akar bonsai. Ini adalah bahan sancang. Apabila teman-teman minat bahan-bahan kami atau ingin mencari bahan-bahan bonsai yang valid dan amanah, langsung Kring Halo pesan ACC langsung antar, tentu di Kring Halo 082136018875 itu Kring Halo langsung ditangani oleh
Pak Muji sebagai marketingnya. Tetap ikuti channel kami di Pesona Bonsai. Salam budidaya, salam bonsai.